Jadi Ibu harapkan kalian jangan tahu kepanjangan IPA saja, tapi materi yang Ibu sampaikan hari ini kemudian bisa kalian simpan, kemudian bisa kalian pahami. Ya kalau bisa lah sampai lengket ilmunya. Bisa apa tidak? Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran, sebaiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hari ini bisa berhadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu minta tolong si Fajar pimpin doa ke depan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fajar. Ya, ini adalah salah satu rasa wujud kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini salah satunya. Itu ada di, masih ingat ada pelajaran P5 kan kita? Aplikasi kita terhadap pelajaran P5 yaitu elemen apa? Termasuk elemen apa? Yang pertama apa? Wiranti? Gotong royong. Bukan yang tadi. Berdoa tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan ya. Kok gotong royong? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Maklum manusia tempat lu. Oke. Kemudian karena kita sudah berdoa, kalian pasti sudah hafal ya posisi teman kalian di sini. Kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa sebelum Ibu absen? Kalau lebih bagus itu runut sesuai abjad. Siapa yang nggak hadir hari ini? Bagus, Rahmat. Muhammad Rizky. Muhammad Reja. Zalifah. Siapa lagi? Muhammad Reja. Muhammad Abdullah Babi. Iya. Sifat tadi. Ada 4 sudah. Yakin ada 4 yang tidak hadir? Masih ada lagi 1 perasaan. Iya, benar ada 5 yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengenal teman kalian di mana posisinya duduk. Kalau tidak ada berarti dia tidak hadir. Apa tahu keterangannya? Muhammad Rizky? Kalau Muza? Sakit. 3-nya apa keterangannya? Oke, alhamdulillah ya, terima kasih, berarti jiwa sosial kalian sudah teraplikasi pada pelajaran Ibu ini. Oke ya, karena Ibu sudah memeriksa kehadiran kalian, Ibu akan mengingat kembali. Kemarin sempat Ibu singgung. Dari gambar ini kira-kira Ibu bertanya apa? Dari gambar yang Ibu tayangkan. Alhamdulillah sudah ada yang menyelutup itu suatu interaksi dari gambar ini. Kalau begitu ada yang tahu apa sih? Apakah ini benar interaksi? Apa setuju tadi siapa yang menyelutup interaksi? Epa atau Tina atau Anggur? Anggurnya tadi Tina ya? Oh, Siti Jalisa. Siti Jalisa, kira-kira apa sih pengertian interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu lain. Oke, terbukti ya dari gambar ini individunya lebih dari 1 apa 2? Dari gambar Ibu nak? Lebih dari 2. Itulah pengertian interaksi. Alhamdulillah ya. Kemudian pertanyaan tadi kata interaksi. Sekarang ada istilah lagi, pertanyaan Ibu, interaksi sosial apa kira-kira? Siapa yang bisa menambahkan selain Siti Jalisa? Yo. Tadi benar ya, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau lebih dari 2 individu. Kalau 1 individu terjadi interaksi apa tidak? Kalau tidak seperti orang apa? Orang apa yo? Ngomong sendiri berarti orang gila. Atau tidak bisa dikatakan interaksi. Sekarang Ibu tanya, interaksi sosial kira-kira apa ya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara 2 individu atau lebih. Nah, berarti interaksi sosial itu saling mempengaruhinya. Berpengaruh nggak dari individu satu ke individu yang lainnya gitu ya? Itu bedanya interaksi sama interaksi sosial. Oke. Kemudian selain nih, benar ya? Nah, ini judulnya hari ini adalah materi kita tentang interaksi sosial. Sekarang aku mau tanya, setiap pembelajaran pasti punya tujuan apa benar? Sama dengan oke? Kira-kira ada nggak di antara kalian kira-kira tujuan dari interaksi sosial apa? Materi interaksi sosial sebelum dimunculkan.
Kira-kira kalian titik-titik bisa apa gitu? Ada yang bisa? Meningkatkan proses interaksi antar kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai atau menghormati satu sama lain. Kira-kira itu jawaban suatu pertanyaan apa, Nabila? Kira-kira jawaban Nabila seperti itu. Kan kalau tujuan itu ada penjelasannya nanti. Kayak tadi, yang ibu tanya itu termasuk tujuan nggak? Apa itu interaksi? Itu masuk tujuan kita nggak? Iya. Nah, berarti yang pertama ini tujuan pelajaran kita. Nah, ibu bikin ada 6 ya. Yang pertama tadi sudah kalian bisa menyimpulkan bahwa pengertian interaksi tadi, kemudian interaksi sosial sudah disebutkan Wiranti. Jadi ibu harapkan kalian pertama itu bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kelima, menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Yang keenam, menjelaskan macam-macam bentuk interaksi sosial. Oke? Untuk mencapai tujuan tersebut, ibu langsung ke materi yang pertama ya, yaitu pengertian interaksi sosial. Kita buktikan benar apa tidak dari jawaban Janisa dan Wiranti. Hampir sama apa tidak? Hampir sama kan, cuma kalimatnya berbeda. Coba, kenapa ibu garis bawahi kata objek dan efek? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih ibu garisin bagian objek dan efek? Ada yang bisa? Katanya di situ, interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Kalau objek berarti siapa nak? Iya, orang. Benar, Wiranti. Benar kan? Jadi objeknya itu adalah orang. Harus lebih dari satu. Lain itu dua atau lebih. Kalau satu tidak terjadi antara, makanya kata ibu itu orang gila biasanya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian memiliki efek seperti ini. Ibu interaksi ada efeknya nggak sama kalian? Ada. Kira-kira apa salah satunya? Ada yang berkomunikasi atau mengajukan pendapat. Ya tadi kan apa sih interaksi? Kemudian interaksi sosial apa? Paham? Oke, lanjut ya. Sekarang nih, benar ya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam bentuk aksi saling mempengaruhi antara satu individu dan yang lainnya. Kemudian individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang coba ibu tanya si Rizky, kira-kira interaksi sosial ibu ini termasuk yang mana? Individu dan yang lainnya, atau individu dengan kelompok, atau yang di bawahnya? Menurut Rizky dulu. Individu dengan lainnya. Kok bisa, apa alasannya Ki? Karena ibu berinteraksi dengan kami semua. Oh, karena kan lebih dari satu individunya itu. Ya. Kelompoknya kalian yaitu kelas siswa-siswi seluruh daerah kampus siswi. Lanjut, sampai sini paham? Tapi ibu tes loh. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau lanjut, sekarang sudah yakin ibu nih paham? Kalau paham berarti tujuan pembelajaran kita yang pertama kalian ibu harapkan bisa, karena siswa atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi dan interaksi sosial. Ini jawabannya. Paham ya? Oke. Pengertian interaksi sosial itu macam-macam ya. Ada menurut berapa ahli? Nih. Manusia tidak ada yang sempurna, benar atau tidak? Benar. Oke, sama dengan ibu. Ibu tidak sempurna, ibu lemah di dalam bahasa Inggris. Ini orang Indonesia atau orang luar negeri? Dari namanya? Luar negeri. Apakah sama kita menyebutkan namanya? Ada yang kita bahasa Inggris di sini? Bonner ya. Nah, menurut Bonner, interaksi sosial merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Itu menurut beliau benar ya. Karena kalau terjadi interaksi sosial itu pasti bisa merubah seseorang menjadi bisa lebih baik, benar atau tidak? Lebih buruk tergantung interaksi yang dia lakukan. Benar ya? Ini menurut Bonner. Kemudian ini pasti orang Indonesia, benar atau tidak? Namanya Walgito ya.
Ini menurut beliau, interaksi sosial memiliki hubungan timbal balik yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok lain. Kemudian yang kedua, interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok yang saling berhubungan, entah itu hubungan keluarga, bisa menurut beliau ini ya, atau hubungan kerjasama gitu, atau hubungan antara teman, bisa juga ya. Lanjut. Sekarang menurut Gilin ya, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok ya. Kemudian hubungan ini terbentuk karena dasar manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, benar kan? Kalian bisa nggak hidup sendirian? Nggak bisa, yakin. Nah, walaupun kalian sudah dewasa, pasti memerlukan orang lain. Makanya manusia itu adalah manusia sosial. Oke. Ini menurut Murdiatmo dan Handayani, interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain dalam proses kehidupan untuk membangun struktur sosial ya. Kemudian pada struktur sosial ini akan terbangun hubungan lain yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, sudah pasti ya. Kemudian yang kelima, Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem hubungan sosial. Karena ibu tahu kalian tuh siswa zaman milenial lebih canggih daripada ibu menggunakan HP, pas pernah lihat atau oh iya interaksi sosial seperti ini. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri interaksi sosial? Oke, lanjut aja ya. Mungkin nanti ada di salah satu materi yang kalian bisa jawab. Jadi, ciri-ciri interaksi sosial tadi sudah ibu ulang dari awal. Pasti ada lebih dari satu orang yang terlibat. Itu ciri-cirinya sudah. Walaupun kalian tidak buka Google dan memperhatikan ibu, pasti oh iya bu, ciri-cirinya. Individunya lebih dari satu orang. Itu ciri-ciri sudah terjadi interaksi sosial. Minimal 2 orang. Oke, yang kedua. Terdapat komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Misalnya sudah berdua nih, datang, nggak ngomong, itu terjadi apa tidak? Nah, jadi harus ada komunikasi. Jadi harus ada nih dua yang syarat ini ya. Kemudian ini lagi, ada tujuan yang jelas. Kalau nggak ada tujuan jelas nggak usah deh komunikasi. Benar ya, kayak ibu nih tujuannya jelas apa tidak? Apa dong? Memberikan pembelajaran. Oke, menyampaikan materi, kemudian memberikan ilmu yang ibu dapat duluan daripada Kak Agus Wiranti. Ini semuanya pintar sebenarnya ya. Gak usah takut salah nah kalau menjawab. Kemudian yang keempat, nah ada dimensi waktu. Benar ya? Apakah ibu ini interaksi sosial sampai nanti malam? Enggak kan? Jadi harus ada dimensi waktu. Kemudian ada masa lalu. Misalnya interaksi ibu, ada masa lalu ibu sebelum ibu interaksi dengan kalian, itu interaksi dengan kakak kelas yang sudah naik kelas 11, itu maksudnya ya. Kemudian masa kini berarti ibu sekarang interaksi dengan kalian, yaitu siswa 10 BRL kelas 1. Kemudian masa depan ibu nggak tahu interaksi dengan siapa, tapi yang lebih pasti nanti ada kelas kalian, itu ya. Jadi ada dimensi waktu, jadi interaksi sosial itu nggak ada sepanjang masa, apa tidak? Masa orang nggak ada tidur. Oke, paham? Sekarang tujuan yang ketiga pastinya. Tadi tujuan ketiga ada yang masih ingat, kira-kira kalian harus dapat apa? Slide-nya sudah lewat loh. Kalau aja ingatannya ada yang masih ingat, salut ini. Kalau ada yang masih ingat, dikasih nanti hadiah. Syarat terjadinya Memang pintar Siti Janisa. Oke. Apakah Siti Janisa seperti itu terus nak sama guru lain? ya. Oh, berarti bagus diferensi sosial kalian. Jadi tidak acuh tak acuh. Oke, bagus ya. Siti nanti hari Jumat ambil hadiahnya sama ibu ya. Jumat besok berarti. Oke. Ibu cek yang benar nggak? Nih, oh benar. Syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang bisa jawab? Iya boleh. Ayo ada dua. Apa kira-kira yuk? Iya, tadi kan ada disinggung dari awal ciri-ciri. Ada kontak sosial dan lihat di awal tadi. Nah, benar kan? Tuh, yang kedua ada kontak sosial, kemudian ada komunikasi. Dari situ kelihatan loh sebenarnya ampun memang ibu pintar benar bikin kuis sudah di depan. Nah, ya oke, nih benar ya. Klik. Wah, benar ya. Berarti nanti Ayu besok ambil hadiah juga kalau ibu lupa. Ini hadiahnya mana gitu ya.
kontak sosial. Di mana pengertian kontak sosial apa? Ibu minta tolong sama Eva. Eva baca dong pengertian kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan merupakan awal dari interaksi sosial. Kontak sosial ini bisa berupa kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Oke, terima kasih ya Eva. Berarti benar ya. Jadi kontak sosial itu adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi. Kalau tidak bereaksi tidak mungkin terjadi kontak, benar? Kontak itu bisa berupa kontak fisik atau secara langsung dan tidak langsung. Kalau ibu ini langsung apa tidak? Langsung. Secara fisik apa tidak? Tidak kan? Fisik itu bersih sampai bilang tidak. Aldi ya? Oh pintar. Alhamdulillah yes kata Aldi. Kebetulan bisa jawab. Benar ya? Itu kan nggak ada menyenggol fisik kalian. Benar berarti tidak langsung. Langsung tidak langsung sih langsung. Kalau tidak langsung itu via Zoom. Benar atau tidak? Yang kedua syaratnya. Nah, komunikasi. Ibu minta tolong tadi Eva yang sudah baca, sekarang yang cowok. Coba Anjang baca nak apa pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa gagasan dari satu pihak ke yang lain dan dalam rangka saling mempengaruhi. Pada proses komunikasi, pesan juga perlu disampaikan dengan bahasa atau simbol yang sama-sama dimengerti kedua pihak. Oke, terima kasih Anjang. Alhamdulillah berarti siswa-siswi sudah bisa lancar membaca. Gak mungkin kalau tidak membaca sudah kelas 1 SMK. Ya oke ya. Jadi benar ya. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa gagasan satu pihak ke pihak yang lain. Contoh seperti ibu ya. Pihak satunya ibu, pihak lainnya adalah kalian. Kemudian bisa juga yang saling mempengaruhi. Kemudian dalam proses komunikasi pesan juga perlu disampaikan. Misal nih, oh misal ibu ketemu tadi mau jalan sini, ketemu kepala sekolah, misal nih, guru ini mau ngajar di mana? Di BRS 1, oh iya ada siswa yang sering udah masuk, tolong kasih nasihat. Nanti ibu sampaikan, itu namanya pesan ya, bisa disampaikan dengan bahasa atau simbol-simbol yang dimengerti dari kedua buah pihak. Paham sampai situ nak? Ingat ya, jadi syarat-syarat terjadinya interaksi ada dua saja, yaitu yang kedua, oke. Kalau mau dicatat silahkan catat. Oke. Paham sampai di situ? Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanyakan. Ibu, saya tidak paham di sini. Ya. Kalau paham ini berarti ibu bersyukur. Berarti sudah ada tujuan pembelajaran kita hari ini 3 yang kalian bisa jelaskan. Itu harapan ibu sih. Paham ya? Kalau paham ibu lanjut. Kira-kira tadi ada 6 ya tujuan itu. Seandainya ibu tanya dulu. Dari 6 tujuan itu 3 tujuan terakhir tidak ibu jelaskan, kira-kira bisa jawab apa enggak? Kalian mencari di search di Google bisa enggak? Kalau bisa iya bu siap. Ibu bagi kelompok. Jadi deal kan? 3 tujuan sudah ibu sampaikan, materinya 3 tujuan kalian mencari. Mau? Deal? Kalau deal ibu bagi kelompok deh. Ya, acak apa milih sendiri? Kayaknya acak aja deh. Ini yang hadir berapa orang? 30. Pas 30 hari Nisa, sekretaris? Pas kenal? Kalian 30? 5. Yang gak hadir 5, benar. Berarti 30 bagi 6 berapa? 5 kelompok kan? Oke. Pilih sendiri, deal? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Eva Sari. Saya Ambun. Saya Salulyadi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial.
Satu, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain bertujuan memberikan aksi atau respon jika reaksinya positif akan menjadi teman dan mengarah ke arah kerjasama. Sebaiknya, jika reaksi negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang benar berdasar terdiri dari lebih dari 3 orang dengan memberikan informasi seperti promosi, informasi bahkan seminar. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, tujuannya untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, Saya Rizky Aditya. saya Siti Zarisa, saya Nabila Ramadhani. Saya Fajar Padi. Di sini kami akan menunjukkan bagian dari jenis interaksi sosial. Jenis yang pertama, interaksi antar individu dengan individu. Terus yang kedua, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Terus yang ketiga, interaksi antar individu dan kelompok. Di sini kami akan memberikan contoh tentang interaksi antar individu dan kelompok. Halo semuanya. Kalian mau kemana nih? Kamu lagi pada mau kantin? Kamu mau ikut nggak? Makasih, aku balik dulu ya. Soalnya kalau ada urusan nih jelas deh. Ya kalau gitu kami duluan. Dadah. Sekian presentasi dan contoh tentang jenis-jenis interaksi sosial dari kelompok 3 dan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa sebenarnya? Waalaikumsalam. Tujuan kami di sini menyampaikan presentasi dan menjelaskan macam-macam interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana Indonesia. Saya Iqbal. Saya Habib Fadilah. Interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. Konversial. Kerjasama dalam suatu usaha antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian dari orang yang semua saling bertentangan sebagai upaya mengatasi keselamatan. 3. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok. Interaksi adalah proses sosial yang dilakukan karena penerimaan dan pengelolaan kebudayaan budaya. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adamia. Saya Saya Renaldi Bersyukur.
kami ingin mempresentasikan tugas kami. Ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang bekerjasama kelompok. Interaksi asosiatif merupakan salah satu bentuk proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial asosiatif akan membawa seseorang menuju proses hubungan sosial yang positif. Lingkungan masyarakat, hubungan positif yang dimaksudkan yaitu bersifat mempersatukan dan menghasilkan keteraturan dan dinamika sosial. Satu, kerjasama. Kerjasama adalah interaksi sosial yang utama. Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kepentingan, tujuan, ataupun kebutuhan bersama. Dua, akomodasi adalah merupakan upaya manusia untuk meredakan suatu ketentangan. Akomodasi ditujukan untuk mencapai kestabilan dan kehalusan dalam kehidupan. Tiga, asimilasi. Asimilasi adalah interaksi sosial asosiatif. Ini merupakan proses sosial yang ditandai dengan berkurangnya perbedaan di antara masyarakat. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi karena percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi itu perlu apa? Dari 6 kelompok ini menurut kalian sebelum ngasih naik kesimpulan. Kira-kira lebih menangkap materi itu berupa visual kah? Audio, video, pendengaran sama estetika. Ya. Lebih mudah mana kalian? Kalau bisa semuanya menyampaikan kalau bisa. Makanya tadi kenapa setiap kelompok ada yang memang visual aja, ada yang jadi ada tergabung tadi ya, ada yang dari gambar, ya visual bisa dari gambar. Kemudian yang pendengaran cuma mendengar saja apa yang disampaikan oleh temannya. Kemudian yang ketiga tadi bisa dari gambar itu bikin warna atau apa itu lebih menarik, benar ya. Apalagi yang tadi pakai sandiwara, menarik kan? Apalagi dari seandainya nih praktek tadi, seandainya si Anja ceritanya membuat uang dibuktikan ini kasih, nah itu luar biasa banget. Sampai dipengaruhi si Reza. So apa tadi kata Anja? Itu selesai mereka. Kayak tinggal dikit lagi. Mereka sekarang mereka sampai ada kucing memang menjawab. Ya. Selamat ya nak. Mudah kedepannya lebih baik lagi. Aku. Oke, itu namanya motivasi. Kemudian tadi yang mempraktekkan juga itu salut. Benar ya, kalau simpati dan empati itu berbeda. Simpati itu berupa ucapan, misalnya ada yang ulang tahun. Waktu tadi, kita contoh yang tadi saja. Kalau simpati itu contohnya seperti tadi, si Reza sama Anja. Itu baru simpati loh. Kalau yang empati tadi, si Anja mengeluarkan uang. Tadi yang nggak tahu si Anja atau si Reza sih? Reza. Oh iya, tadi cerita tadi yang ngejaga gitu deh. Siapa tadi? Nah, seharusnya Anja kalau kita bantu dia keluarkan uang, itu sudah empati ya. Berarti kalau itu hampir empati tadi contohnya adalah si tadi. Paham sampai situ beda itu ya. Kalau empati itu berupa perbuatan dan langsung dilakukan. Kalau simpati misalnya Wiranti sakit, lewat WA saja. Semoga sembuh ya Wiranti, kemudian bisa beraktivitas seperti hari biasanya. Itu dari WA. Misalnya ini Siti Jalisa langsung nengok ke rumahnya membawa buah-buahan, itu namanya empati. Jadi itu bedanya ya, jangan lupa. Itu nanti keluar waktu pulang ya. Ya, sama empati. Oke ya, itu kesimpulan untuk faktor-faktor jadinya interaksi sosial. Terima kasih ya atas kalian yang sudah berani. Jadi tadi kelompok 1 dan 2 itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada 5 ya kalian temukan. Coba si Arif ulangin yang 1 tadi apa?
saja. Satu, motivasi, dua, sugesti, tiga, identifikasi, keempat, simpati, kelima, empati. oke. Sebenarnya ada 6 yang kurang 1, yaitu motivasi. Jadi faktor-faktor interaksi sosial itu harus ada motivasi, ya. Karena motivasi itu adalah suatu dorongan rasa yang diberikan seseorang kepada orang lain, ya. Sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menurut atau melaksanakan yang dimotivasikan kepadanya secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Misalnya kayak ibu nih, ibu memberi semangat pada saat melakukan salah satu pertandingan. Misalnya ada apa kalau asuhan itu pendidikan apa? Kalau bilang ya kelas ini ada siswa itu misalnya, ayo itu namanya mengasih semangat, ayo go. Itu namanya adalah motivasi, ya itu contoh.